Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andri Wahyono. Pada video sebelumnya kita sudah memberikan video ataupun tutorial di dalam Google Classroom, yaitu bagaimana berinteraksi antara pendidik dengan guru, dengan peserta didik, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemberian tugas dan melakukan penilaian tugas peserta didik di Google Classroom, ya. Baik, kita langsung saja ke Google Classroom yang kelas kita, ya. Saya pakai di sini, ya. Nah, di sini saya ambilkan contoh, ya. Kita lihat di dalam tugas di sini, ya. Di dalam tugas kita berikan tugas, ya. Kita buat di sini tugasnya. Nah, ya. Misalkan kita kasih judul latihan, ya. Jurnal umum. Nah, ya. Ya. Kita perintahkan silakan kalian menjawab, ya, pertanyaan di bawah ini. Nah, jadi tugas ini kita bisa memberikan tugas, ya, bisa kita menambahkan dalam bentuk tambahan file di sini atau kita membuat langsung, ya. Nah, kemudian nanti kalau kita membuat langsung di sini, berarti dengan sendirinya kita harus mengetik daripada soal kita di Google di dokumennya, ya. Nah, kita coba buat yang dari sini saja dulu, ya. Kita lihat dokumen. Nah, ya, di sini dokumen kita buat. Nah, ya. Tugas 1, ya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, ya. Oke. Ini kita kasih dokumen judulnya sudah tugas 1. Buat pertanyaan 1, kita misalkan jelaskan pengertian jurnal umum. Nah, yang pertama. Yang kedua, tuliskan, ya, dan jelaskan, ya, fungsi jurnal umum. Nah, setelah kita membuat pertanyaan tugas di sini, ya, maka langkah selanjutnya kita kembali ke Google Classroom-nya, ya. Nah, di sini sudah kita lihat, ya. Kita buat sini anak dapat mengeditnya, ya, karena mereka harus membuat soal jawabannya tersebut, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengatur yang ada di bagian sini, ya, bagian sini. Pertama, kita menentukan batasan waktu, ya. Saya kasih batasan waktu, misalkan di sini pada hari ini Kamis, ya. Saya kasihkan waktu pukul 15. Nah, 15:10 misalkan, ya. Nah, karena kita langsung untuk menjawab, anak itu menjawab. Kemudian nanti kita berikan poin di sini, ya. Selanjutnya kita berikan topik. Kita buat topik, ya. Kita topik saja, kita buat jurnal umum. Nah, ya. Jadi kita kirimkan ke siswa di sini. Nah, ya. Nah, dari sini nanti anak-anak akan menjawab pertanyaannya tersebut, ya. Nanti mereka langsung menjawab pertanyaan tersebut dan mengirimkannya lagi ke Google Classroom-nya, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, anak-anak yang kita lihat di tugas di sini, ya. Kita lihat apakah sudah ada. Kita lihat di sini bahwa, ya, yang tugas yang sebelumnya itu sudah ada. Ini saya berikan contoh, ya. Pertanyaannya sama, ya. Jadi kita lihat dari
26 anak, ada sudah 12 orang anak yang menyerahkan. Ya, ini pertanyaan tadi. Nah, kita lihat di sini sudah ada 12 anak yang mengumpulkan tugas. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan memberikan nilai. Ya, kita periksa dulu satu di sini. Kita lihat dulu, ya. Nah, ya, di sini nanti kita dapat melihat, ya, apakah, nah, ya, kita dapat memberikan penilaian langsung terhadap anak ini, ya. Kita misalkan satu orang saja dulu, kita lihat. Nah, dia membuat sini pengertian jurnal umum, ya, bahwa jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi, ya. Nah, ya, jadi ini benar, ya, jawabannya di sini benar, ya. Kemudian kita lihat yang satunya. Kita lihat yang satunya. Tuliskan fungsi dari jurnal umum. Ya, ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, kemudian fungsi instruksi dan fungsi informatif. Ya. Nah, jadi anak ini kita akan beri nilai karena nilainya, nah, ya, kita kasihkan dia nilainya 100. Tambahkan komentar pribadi, ya. Kita lihat di sini ada komentar, ya, kita kasih apresiasi, ya. Selamat. Nah, ya, Anda benar. Nah, ya, jadi nanti ini ketika kita posting, ya. Nah, anak sudah memperoleh, ya. Jadi saya sudah memberikan komentar kepada siswa tersebut, ya, dan nilai sudah saya berikan, saya kembalikan. Nah, ya, kita lihat bahwa kembalikan tugas ke satu siswa, ya. Oke, kita kembalikan. Nah, ya, artinya apa? Bahwa anak tersebut sudah menerima atau sudah menerima koreksian dari saya, ya. Jadi saya sudah memberikan nilai di sini. Jadi dia terlihat di sini, ya, dikembalikan kapan nilainya ditugaskan, ya. Ini setiap anak akan memperoleh historis macam ini, ya. Jadi kapan saya memberikan tugasnya, kemudian dia mengumpulkan tugasnya, kemudian saya mendraft nilainya, kemudian saya mengembalikan nilainya, ya. Jadi melalui Google Classroom ini kita dapat mengkoreksi secara langsung tugas-tugas anak tersebut, dan setelah koreksi kita kembalikan lagi. Di sini jadi anak sudah ada. Kita coba satu lagi, ya. Kita coba misalkan satu lagi untuk anak yang lain, ya. Nah, ini tinggal kita lihat detailnya saja situ, ya. Oke, ya. Jadi kita kembali dulu untuk melihat, ya. Sudah, jadi ini sudah diserahkan, dan kalau kita lihat tadi sudah ada satu anak yang sudah kita peroleh di situ. Kita berikan nilainya sudah kita kembalikan, ya. Sini contohnya, ya. Jadi anak yang ada 3 macam anak yang melanggar perbedaan tadi ataupun siswa. Jadi pertama, siswa sudah yang diberikan nilai. Kemudian ada yang tidak ada lampiran, artinya dia belum mengumpulkan. Kemudian baru ada yang diserahkan. Nah, kita satu lagi kita cobakan satu lagi, ya. Kita ambil sini, kita misalkan Isla, ya. Kita lihat punya Isla, kita akan kerjakan, kita akan koreksi. Kita lihat. Nah, ya, Isla sudah mengerjakan pengertian jurnal umum, ya, catatan akurasi permanen, ya. Oke, betul, ya. Kemudian fungsi jurnal umum, ya, fungsi jurnal historis, pencatatan, analis. Oke, betul. Kita berikan nilai di sini, ya. Nah, kita berikan nilai, kemudian komentar pribadi, ya, selamat, Anda berhasil. Nah, kita posting, ya. Setelah itu, nah, nanti kita kembalikan, ya.
dua orang anak sudah kita coba memeriksakan hasil nilainya ya. Nah, itu kalau kita lihat ya. Jadi di sini nanti akan terlihat bahwa dua orang anak tadi sudah. Berarti ada dua yang saya nilai ya, Marsanda, Isla. Ya. Nah, jadi demikian tadi kalau materi kita pada hari ini, bagaimana kita memberikan tugas kepada anak, kemudian kita memberikan materi mengkoreksi tugas tersebut ya. Itu kalau kita melihat tugas tadi, memberikan tugas tadi melalui daripada menulis langsung di Google Classroom-nya ya. Nah, demikian untuk tutorial pada kali ini, bagaimana kita memberikan tugas, kemudian bagaimana kita memberikan penilaian ya terhadap peserta didik kita, sehingga mereka nanti dengan cepat ya akan menerima hasilnya dari kita ya. Demikian dulu dari saya, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.